matematika. Oke. Sudah siap belajar? Siap. Hari ini gimana perasaan kalian? Senang. Kenapa Tia senang? Habis ditransfer mama. Alhamdulillah habis ditransfer mama. Oke, berarti gak ada pikiran apapun ya. Kalau udah senang mas pasti siap belajar. Oke, apapun itu perasaan kalian, semoga pada kesempatan kalian hari ini kalian semua dapat fokus kepada pembelajaran matematika. Oke, sebelum memulai pembelajaran, siapa yang tadi datang ke sini duluan? Ya, ya Tia, silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah. Oke, sebelum pada materi seperti biasa kita absen terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada siapa? Daril. Kenapa Daril? Sakit. Oke, udah diberitahukan kepada wali kelasnya? Sudah. Oke. Semoga teman kita yang sedang sakit kita doakan supaya cepat sembuh seperti biasa, seperti sedia kala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada lagi nggak yang tidak hadir? Ada siapa? Ganep. Kenapa Ganep? Izin. Kemana izinnya? Nungguin yang sakit. Oh, nungguin yang sakit. Oke. Oke ya, asalkan jelas alasannya kenapa. Misalnya takutnya izin tapi malah di rumahnya apa di kobong, malah ketiduran misalnya. Tapi insya Allah untuk kelas 10 ini nggak ada yang seperti itu ya, Ibu percaya kepada kalian. Oke. Alisa Nur Fadilah hadir. Kasih ingat gak materi sebelumnya kita membahas tentang apa? Barisan bilangan aritmetika. Masih ingat dengan definisinya? Apa itu barisan bilangan aritmetika? Yaitu suatu barisan bilangan di mana selisih atau Ya. perbedaan antara dua suku yang Berurutan tetap. Gimana? Masih pada ingat gak rumusnya seperti apa? UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 dikali B. Nah, alhamdulillah masih pada ingat. Oke, untuk pembelajaran hari ini juga Ibu masih berkaitan dengan aritmetika. Nah, jika minggu kemarin kita membahas tentang barisan, untuk minggu sekarang kita akan membahas tentang deretnya. Apa sih yang dikatakan deret? Sebelumnya ada yang tahu nggak deret? Ada yang tahu apa itu deret? Oke, kita akan membahas apa itu deret dan apa perbedaannya barisan dengan deret. Nah, sebelum melanjutkan kepada materi, Ibu akan membagi dulu kelompok untuk nanti kalian berdiskusi apa itu barisan, apa itu deret, dan apa perbedaan keduanya. Kita akan membagi menjadi 4 kelompok belajar. Nah, mulai dulu dari sebelah kiri. Awas, silakan. 1, 2, 3, 4. 4. Oke, yang satu dengan temennya yang satu, yang dua dengan dua, dan seterusnya. Silahkan duduknya dirapikan dulu. Siapa yang satu? Duduknya boleh. Siapa yang dua? Silahkan. Nah, berarti cari temennya. Silahkan. Ya, silahkan. Nah, untuk tujuan pembelajaran sendiri, tentunya peserta didik mampu
barisan dan deret bilangan aritmetika. Jadi diharapkan setelah pembelajaran kali ini tidak hanya mengenal rumus atau dan mengerjakannya, tetapi Ibu harapkan konsep itu sendiri dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ilustrasinya. Dengan menabung, seseorang dapat mempersiapkan diri dan merencanakan masa depan yang lebih baik. Malah ada peribahasa gimana? Hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai. Oke. Nah, siapa yang di sini suka menabung? Ya, suka menabung di mana menabungnya? Di celengan. Tiap hari? Tiap hari. Oke. Nah, misalkan nanti Ai misalnya bisa mengkalkulasikan atau mengaktualisasikan rumus deret ini ke tabungan Ai sendiri. Jika Ai misalnya suka tiap hari menabung, kita misalkan pertama Ai menabung 5.000, tapi rutin setiap hari itu misalnya 5.000, kemudian 5.000 lagi. Nah, kira-kira setahun berapa? Oke, kita akan bahas. Jumlah seluruh uang Ai misalnya yang ditabung secara berkala membentuk sebuah deret. Jadi kalau kita bahasakan ilmu matematikanya, bahwa kalian misalnya menabung di wali kelas, ada yang menabung di wali kelas? Ada. Nah, jadi kalian itu seperti kalau di matematika itu barisan deret aritmetika. Nah, setelah 1 tahun misalnya tabungan Tias menjadi berapa, seperti itu. Oke, kita lanjut kepada definisinya. Jadi, setelah kita tadi membayangkan bahwasannya tabungan bisa menggunakan ilmu deret bilangan aritmetika, apa sih deret itu? Deret merupakan jumlah dari seluruh suku-suku barisan bilangan aritmetika. Coba baca bareng-bareng. Apa itu deret aritmetika? Jumlah dari seluruh suku-suku barisan bilangan aritmetika. Masih ingat gak kalau di barisan dilambangkannya bukan tambah tapi apa? Koma, betul. Tapi kalau di deret lambangnya apa? Tambah atau plus, betul. Jadi U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya itu merupakan jumlah deret atau kita lambangkan sebagai SN. Kalau tadi kalau minggu yang lalu barisan itu dilambangkan dengan U, kalau deret dilambangkan dengan S, seperti itu. Sampai sini paham nggak? Paham. Oke. Kita beralih kepada rumus deret aritmetika sendiri. Rumus deret aritmetika, Sn merupakan jumlah n suku pertama, kemudian A adalah suku pertamanya, N adalah banyak suku, dan B adalah selisih atau B bedanya. Jadi kalau yang tadi kalau yang minggu lalu barisan kita itu menanyakan suku keberapa, ya sukunya. Kalau ini jumlah misalnya 10 suku pertama, berarti dari suku pertama ke suku 10 dijumlahkan, itu namanya deret, seperti itu. Nah, tapi kalau kita misalnya ditanyakannya deret ke 100 berapa, kita akan, atau deret ke 365 hari, sudah 1 tahun, kita akan kesulitan menghitungnya jika harus ditambah-tambahkan secara manual. Nah, makanya ada rumusnya. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurangi 1 kali beda. Oke, di sini Ibu tidak akan menjelaskan lebih lebar, namun akan memberikan kalian tugas untuk berdiskusi karena kita tadi sudah membagi kelompok. Oke, silahkan lihat soalnya. Ayo menerapkan. Denny menabung sebesar 80.000 pada minggu pertama. Minggu selanjutnya Denny menabung 5.000.
5.000, lebih banyak dari minggu selanjutnya. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa barisan itu selalu sama. Nah, kalau deret sendiri itu berbeda. Misalnya minggu pertamanya kita nabung 80, minggu kedua setiap minggunya nambah 5.000 misalnya. Jadi 80, 5.000 dan seterusnya. Oke, silahkan kerjakan terlebih dahulu dengan teman kelompoknya. Misalnya berapakah jumlah 15 suku pertama? Kita itu ditanyakannya suku pertamanya. Suku pertama dari barisan. Iya. Kalau jumlah berarti ingat, kalau jumlah ditanyakan jumlah 15 suku pertama itu berarti pakai rumus deret. Ya. Kalau barisan baru. Ada kendala? Tidak ada. Oke, aman. Sudah kelompok 3? Silakan. Iya betul, silakan lanjutkan. Yang mana ini gimana? Saya yuk. Ada berarti yang matematiknya ya? Oh iya. Silakan. Ada salah sama. Sudah? Kelompok 2? Kelompok 1? Sudah. Oke, kita bahas hasil diskusi kalian sama atau tidak hasilnya. Diketahui A-nya berapa tadi? 80.000. Bedanya berapa setiap minggunya? 5.000. Berarti kalau minggu pertama 80, minggu kedua berapa? 85.000. Betul. Ditanyakan tabungan selama 2 bulan. Kalau 2 bulan terdiri dari berapa minggu? 8 minggu. Dalam 1 bulan itu terdiri dari 4 minggu. Kalau 2 bulan berarti jadi 8 minggu. Oke, berarti karena ditanyakannya jumlah tabungan setelah 2 bulan, maka rumusnya kita menggunakan deret aritmetika. Oke, S8 sama dengan 8/2 atau N/2 dikali 2 kali 80.000 ditambah 8 kurangi 1 dikali bedanya berapa? 5.000 sama dengan hasil akhirnya 780.000. Sama nggak? Sama. Oke, betul berarti ya jawabannya. Nah, untuk selanjutnya, nah di sini Bu ada pertanyaan kedua untuk kalian diskusikan. Perbedaan barisan. Setelah minggu yang lalu kita membahas tentang barisan, minggu sekarang kita membahas tentang deret, maka silahkan kalian simpulkan menurut perspektif atau menurut pemahaman kalian perbedaan barisan dan deret itu sendiri. Silahkan dimulai. Silahkan. Oke, sudah selesai gimana? Selesai? Selesai. Oke. Jadi, apa perbedaan barisan dan deret? Kelompok mana dulu yang ingin menjawab? Silahkan, kelompok 1. Jadi perbedaannya jika barisan merupakan suku tertentu, sedangkan deret merupakan jumlah dari seluruh barisan bilangan aritmetika. Ya, betul sekali. Ada yang ingin menambahkan? Ada yang ingin menambahkan? Ya, silahkan kelompok 2. Jadi perbedaan barisan dan deret aritmetika salah satunya terdapat dalam penulisan rumusnya. Ya, penulisan rumusnya. Boleh dijelaskan rumus barisan gimana? Ya. UN sama dengan A tambah M kurangi 1 Ya. kali B. Yang deret Ya. SN sama dengan N bagi 2 kali A tambah UN. Iya, betul. Ada lagi nggak perbedaan menurut pendapat kalian? Oh, silahkan kelompok 3.
terletak pada penulisannya yang berbeda. Iya betul, penulisannya juga berbeda. Jika barisan bilangan aritmatika ditandai dengan koma, Mhm. sedangkan deret ditandai dengan tanda tambah. Ya, boleh. Tadi kata kelompok 1 bahwasannya barisan itu yang ditanyakannya berarti sukunya, sedangkan deret jumlahnya. Kemudian kelompok 2 berpendapat bahwasannya terletak pada rumusnya juga berbeda. Kemudian kelompok 4 sendiri mengatakan bahwasannya dari penulisannya saja juga sudah berbeda, ditandai dengan koma dan tambah untuk deret. Ada yang ingin menyimpulkan? Ya, silakan kelompok 3. Jadi, barisan berfungsi untuk mengetahui nilai pada suku tertentu. Iya. Sedangkan deret berfungsi untuk menghitung jumlah total dari suku-suku pada barisan tersebut hingga suku ke n. Iya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Betul sekali jawaban dari kelompok masing-masing. Oke, kita samakan. Nah, bahwasannya tadi betul disimpulkan oleh kelompok 4. Intinya barisan aritmetika untuk mengetahui nilai pada suku tertentu, misalnya suku ke-7 dan suku seterusnya. Kemudian untuk deret sendiri menghitung jumlahnya. Jika tadi yang ditanyakan suku ke-7, nah kalau deret mah jumlah dari suku pertama hingga suku ke-7 itu dijumlahkan seperti itu. Pokoknya kalau jumlah itu deret, kalau ditanyakan sukunya saja berarti barisan. Sampai sini paham? Paham, oke. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan untuk pertemuan kali ini kita beres di bab barisan dan juga deret aritmetika. Nah, nanti ada juga untuk pertemuan selanjutnya barisan dan deret geometri. Betul. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu cukupkan sekian untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita semua dapat bertatap muka kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya apresiasi kalian hari ini dengan semangat belajarnya yang luar biasa. Mudah-mudahan mendatangkan keberkahan untuk